Ya, pemirsa, pencoblosan atau pemungutan suara dalam pemilu tinggal 2 hari lagi. Namun situasi tidak baik-baik saja karena ancaman kecurangan terus membayangi. Aparatur negara hingga kepala desa disinyalir menjadi pihak yang paling berpotensi cawe-cawe saat waktu pemungutan suara tiba. Masih adakah waktu untuk mencegahnya? Sudah bersama kami anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert Naendi Jaweng dan Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan. Pak Robert, Pak Halili, selamat malam. Selamat malam, Mas Leonard. Ya, eh, film Dirty Food dengan pro kontranya banyak membukakan dugaan bahwa memang ada penyimpangan yang terjadi. Saya ingin ke Mas Halili dulu. Kalau ada 121 dugaan penyimpangan, itu paling banyak terjadi di wilayah mana dan oleh siapa, Mas Halili? Baik, terima kasih Mas Leonard. Jadi penting untuk dipahami dulu sebelum ke arah sana, kita ingin mengatakan bahwa 121 penyimpangan aparatur negara ini jangan hanya dilihat dari sisi jumlah yang quote unquote hanya gitu ya. Ada dua penjelasan yang sangat penting untuk dipahami bahwa data ini 121 yang tadi disampaikan oleh rekan saya Gufron Mabruri itu sebenarnya kalau kita lihat dari sisi durasi kan kami melakukan pemantauan itu dari bulan Mei. Nah, Mei sampai Oktober itu sekitar 50-an lah kasus. Dan 3 bulan terakhir 121. Artinya lompatannya itu hampir 300%. Itu sesuatu dari sisi substansi. Saya kira kita mesti katakan bahwa kalau kita membiarkan tren ini, ya tentu saja kredibilitas dan legitimasi pemilu kita itu akan berada dalam ancaman. Yang kedua yang penting untuk disampaikan adalah bahwa saya ingin memberikan highlight ya pada apa yang tadi sebenarnya disampaikan oleh Mas Leonard jadi bagian awal ketika membincang soal paparan dari koalisi kami, yaitu bahwa apa yang kami dokumentasikan, kami kumpulkan sebagai data pemantauan dari beberapa laporan, itu merupakan puncak dari gunung es yang situasi realnya itu bisa jauh lebih besar sesungguhnya, sehingga case tracking system kemudian dari study yang kami lakukan hanya memotret yang ada di puncak itu dan yang tidak terlihat itu bisa lebih banyak. Nah, dari pertanyaan 121 selanjutnya kasus adalah kecurangan, kalau kita lihat mayoritas areanya, bentuknya memang apa ya, area Mas paling Halili? banyak Mas Leonard itu Ya, di Pulau Jawa ya, yang paling besar oke. DKI Jakarta, yang lain adalah Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi ini area-area yang memang kita semua tahu ini menjanjikan insentif elektoral yang besar karena jumlah pemilihnya besar, kemudian TPS-nya juga banyak. Jadi ini satu yang mesti direspon secara serius untuk memperkuat pemantauan di area-area ini. Kalau kemudian pertanyaannya soal siapa aktornya, ya aktornya memang banyak sekali dan itulah yang kemudian mendorong kami untuk mengatakan bahwa ini bukan hanya kecurangan, ini bukan hanya electoral maladministration, electoral malpractices atau electoral fraud, ini sudah masuk pada electoral evil. Jadi electoral evil itu ya sudah kejahatan pemilu dan itu melibatkan sejumlah aktor dari tingkat pusat sampai tingkat desa. Dalam catatan kami, bahkan presiden pun melakukan pelanggaran. Yang paling banyak tentu saja ASN di tingkat kabupaten, kemudian aparat desa, kemudian presiden, kemudian anggota TNI, anggota Polri. Ya, itu yang Mas Halili, kami catat. halo. Begitu, Mas Leonard. Oke, Mas Halili, temuan ini apakah sudah dilaporkan ke Bawaslu atau mungkin Komisi ASN karena melibatkan ASN, atau ini baru temuan saja yang memang tidak juga mau dilaporkan kepada pengawas pemilu? Ya, saya kira harus memberikan penegasan bahwa studi ini, pemantauan ini, riset monitoring yang kami lakukan itu maknanya dua, Mas Leonard. Yang pertama,
ini bentuk partisipasi publik gitu ya, sehingga kemudian mesti dilihat bahwa ini bagian dari oversight kami sebagai masyarakat sipil, Pengawasan, watchdog ya, oke. fungsi yang kami Ya, selenggarakan. Yang kedua, ya, yang juga penting untuk dilihat adalah kenapa kami lakukan ini, karena kontrol pada kelembagaan pengawasan itu lemah dan ada skeptisisme yang meningkat, termasuk kami hmm, juga skeptis bahwa kalau ini dilaporkan ke Bawaslu, ini akan ditindaklanjuti secara proper gitu ya. Ini ya, persoalannya, sehingga kami harus mengatakan bahwa ini bagian dari semacam shadow oversight begitu, semacam oke, laporan bayangan, semacam pemantauan bayangan yang baik, dilakukan oleh masyarakat sipil, dan baik, dalam konteks yang apa namanya, secara umum kita ingin katakan bahwa mekanisme pelaporan ke oke. Pak Robert, Bawaslu itu bukan pilihan strategis yang Pak kami Robert, ambil. Anda Begitu Mas mendengar Leonard. sendiri barusan Mas Halili mengatakan tidak percaya begitu ya, kurang lebih ya Mas Halili ya, atau skeptis Ya, apapun lah istilahnya kepada pengawas pemilu begitu. Dan kalau bicara soal ASN, ini kan sebetulnya pelaksanaan pemerintahan itu juga harus diawasi oleh Ombudsman, lembaga tempat Anda berada, Pak Robert. Anda melihat kalau ada dugaan penyelewengan oleh aparatur sipil negara ini, Ombudsman mendapatkannya juga atau melakukan investigasi sendiri, atau Ombudsman memang masih menunggu saja sampai saat ini? Bagaimana Pak Robert? Ya, pertama Mas Leonard, buat Ombudsman pemilu itu adalah peristiwa pelayanan publik, sehingga itu juga menjadi bagian dari pengawasan kami. Ya, Pelayanan publik dalam bidang politik itu namanya pemilu, ya. Itu satu. Kemudian kedua adalah terkait dengan pengawasan, kami berfokus pada dua ranah pengawasan. Satu, pengawasan terkait dengan netralitas aparatur, ya, aparatur pelayanan publik khususnya aparatur sipil negara, dan mhm, kedua adalah terkait dengan distribusi bansos. Nah, yang menarik ini Mas Leonard, yang pertama ini terkait netralitas ASN khususnya begitu ya. ya, Kita kalau ke lapangan itu sangat kelihatan betapa masif dan vulgarnya pelanggaran. Tetapi yang menarik adalah yang dilaporkan ke Bawaslu maupun KSN itu justru tidak begitu banyak, Mas Leonard. Itu hmm, data menunjukkan begitu. hmm, Jadi ini juga menjelaskan yang tadi disampaikan Mas Halili bahwa apakah ada distrust, ketidakpercayaan atau skeptisisme atau apa begitu yang membuat kemudian masifnya dan vulgarnya pelanggaran hmm, netralitas, tetapi proses penanganan oleh lembaga resmi seperti Bawaslu maupun KSN itu justru tidak begitu banyak. ya, Artinya input atau laporannya itu tidak begitu besar gitu ya. Ini juga refleksi ya. Mungkin juga karena saya harus katakan bahwa Bawaslu dan KSN sendiri juga mungkin tidak begitu efektif dalam menangani atau menindaklanjuti hmm, hasil laporan atau pengaduan. Kita bisa membaca ketidaktegasan dalam memanggil para dalam terkutip pihak terlapor atau teradu gitu ya, ya, atau ya, juga mungkin ada rasa skeptis terhadap netralitas para penyelenggara sendiri dan sebagainya. Nah, ini juga catatan kami karena Ombudsman dalam konteks pengawasan pemilu khususnya terkait para penyelenggara pemilu dan aparatur negara, hmm, cara kerjanya gini Mas Leonard ya, yang ya, melakukan pengawasan langsung di lapangan itu adalah Bawaslu. Bawaslu kemudian memproses itu ketika terkait ASN tentu ke pejabat pembina kepegawaian PPK dan melalui KSN gitu kan. Nah, hmm, Ombudsman sebenarnya dalam MOU kita bersama Bawaslu dan KSN tahun lalu, kami dalam kerangka sinergi pengawasan, kami ditempatkan sebagai pengawas atas lembaga pengawas. Artinya oke, dua lembaga ya, pengawas ini KSN dan Bawaslu bekerja, lalu kami mengawasi mereka. Nah, ini yang disampaikan Mas Halil tadi menjadi catatan buat kami untuk nanti kita sampaikan apa-apa saja yang menjadi hambatan bagi teman-teman aktivis masyarakat sipil yang membuat kemudian akhirnya pengaduan di Bawaslu dan di KSN itu oke, tidak begitu banyak. Gitu. Padahal kita kalau yang bergerak ke daerah ini, Mas Leonard, kita ya, tahu benar itu. Itu sangat banyak. Apakah yang terkait dengan birokrasi berpolitik, artinya birokrasi yang ikut-ikutan dalam politik, atau politisasi birokrasi, artinya hmm, politik yang mengintervensi birokrasi. Nah, ini hmm, kalau birokrasi berpolitik kita butuh pengawasan, tapi ya, ketika politisasi birokrasi
maka perlindungan terhadap ASN itulah yang menjadi penting. Nah, dua-duanya ini Oke. tampaknya tidak begitu optimal. Pak Robert, hanya ingin menyegarkan lagi pemahaman kita bersama, ketika ada laporan atau melakukan investigasi sendiri, hasil dari penelusuran atau penelitian Ombudsman itu dilaporkan kepada siapa, Pak? Bentuknya apakah bisa menjadi sanksi bagi para pelanggar atau memang hanya rekomendasi saja yang boleh diikuti, boleh tidak, Pak Robert? Ya, jika itu berpengaruh kepada pelayanan publik, Mas Leonard, pengaruh ke pelayanan publik itu dua hal yang kita jadikan batu uji. Satu, terjadi tidak diskriminasi layanan publik karena berbeda warna, berbeda pula kualitas pelayanan misalnya. Kemudian kedua, apakah karena ikut-ikutan berpolitik lalu sikap profesionalisme mereka dalam bekerja itu lalu kemudian menurun misalnya. Nah, profesionalisme pelayanan publik dan kemudian diskriminasi pelayanan ini yang menjadi batu uji kita. Kalau itu sampai terjadi dan kita sudah menangani beberapa, kalau itu sampai terjadi maka Ombudsman langsung mengambil tindakan. Tetapi jika itu hanya sebatas pada tahap elektoralnya, artinya tidak netralnya itu lebih berpengaruh pada soal keadilan dalam proses elektoral, maka kemudian kita meminta kepada PPK, dalam hal ini adalah kepala daerah, maupun kalau di pusat itu menteri atau kepala lembaga, untuk kemudian mengambil tindakan. Tapi memang begini, Mas Leonard ya, ini seperti lingkaran setan juga gitu ya. Kita meminta PPK, pejabat kepala daerah ataukah menteri ataukah kepala lembaga, ini juga sesuatu yang dilematis karena tanpa komitmen yang kuat di level para pimpinan ini dan tanpa kemudian teladan yang kuat, maka dia akan sulit untuk mengambil tindakan tegas gitu. Jadi tindakan tegas hanya akan bisa diberikan kalau menteri, kepala lembaga hingga pejabat kepala daerah itu juga punya komitmen dan juga memberikan teladan. Jika mereka sendiri tidak netral, nah ini kemudian akan menjadi contoh yang membuat kemudian tindakan tegas itu tidak akan muncul. Bahkan pada sisi lain, Mas Leonard, saya sampaikan bahwa tugas para pejabat pembina kepegawaian ini bukan sekedar pengawasan tapi juga perlindungan. Karena tidak netralnya ASN itu bukan sekedar karena birokrasinya berpolitik, tapi juga karena politisasi birokrasi. Nah, dalam kerangka ini perlindungan apa yang kita berikan kepada ASN yang kemudian terintimidasi oleh kekuatan-kekuatan politik untuk membuat dia lalu tidak netral, lalu kemudian ikutan dalam mobilisasi para rekan-rekan ASN-nya, terlibat dalam distribusi bansos yang tidak benar gitu ya, dan lain sebagainya. Yang ini tentu butuh perlindungan agar mereka kemudian terjamin juga. Kalau tidak, ya akhirnya ASN itu dalam situasi terintimidasi seperti itu, pilihannya ya rasionalnya itu ya dia akan ikut ketimbang dia kemudian tidak ngapa-ngapain yang malah kemudian dituding bahwa dia kemudian tidak berkontribusi dan itu sesuatu yang tidak bagus untuk karir mereka juga gitu. Saya menganalogikan apa yang terjadi sekarang ini bahwa Bapak seperti pertandingan sepak bola. Ketika ada dugaan kecurangan, wasit jelas-jelas melihat ada kecurangan, tapi terus-terusan minta pandangan atau bantuan video, VAR begitu. Dan itu akhirnya nanti menunda waktu, mencoblosnya sudah selesai. Pertanyaannya Mas Halili, apa gunanya kemudian laporan-laporan atau temuan-temuan Anda ini kalau kemudian tidak bisa mencegat orang-orang yang berpotensi atau diduga curang? Tapi kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami, Prime Time News segera kembali. Lain hal dengan penjabat gubernur Jakarta, sebuah wilayah yang sangat penting, Bapak Heru Budi Hartono merupakan kepala kesekretariatan presiden di 2017. Orang yang sering dibicarakan di berbagai media akhir-akhir ini. Kita juga bisa lihat penjabat gubernur Jawa Tengah, Bapak Nana Sujana, kalau kita telusuri, beliau pernah menjadi Kapolresta Surakarta di tahun 2010 ketika Presiden Joko Widodo masih merupakan wali kota Solo. Ada peristiwa unik misalnya dalam penunjukan penjabat gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Beliau berdinas di kemiliteran lalu ditarik ke Kementerian Dalam Negeri. 3 hari setelah penarikan, beliau langsung ditunjuk menjadi penjabat gubernur Aceh.
pemilu yang kotor akan hasilnya akan memilih pemilih yang tidak sempurna. Ya, saya tidak mengatakan kotor, katakanlah tidak sempurna. Ya, kalau pemilih caranya begitu. Itu aja intinya. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita masih bersama dengan anggota Ombudsman RI Robert Jaweng dan Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan. Mas Halili, kalau sudah Anda kemukakan, koalisi sipil sudah mengungkap ada pelanggaran netralitas pejabat yang dilaporkan 121. Kita melihat kelihatannya itu puncak gunung es seperti yang Anda katakan, tapi tidak dilaporkan. Lalu manfaatnya untuk kita semua, masyarakat Indonesia itu apa, Mas Halili? Karena yang diduga melakukan pelanggaran itu kan tidak ada sanksi, akhirnya akan terus melakukan saja. Bagaimana, Mas? Saya kira dua urgensi dari data ini. Pertama, untuk kepentingan pendidikan politik publik gitu ya. Mirip dengan film teman-teman kemarin itu kan, Dirty Vote itu fungsi paling utamanya adalah melakukan pendidikan politik bagi publik gitu ya. Pendidikan pemilih itu penting bahwa ini sebenarnya situasinya agak kritikal gitu ya. Situasinya memang mengundang partisipasi kita semua. Yang kedua adalah wake up call. Selama ini kan ya orang penting untuk tahu bahwa mereka diawasi gitu ya. Kalau kita cek misalnya beberapa kecurangan yang biasa terjadi di beberapa negara demokrasi di luar gitu ya. Kalau kita belajar dari sejarah politik, kita belajar dari sejarah pemilu, pelanggaran, kecurangan, penyimpangan aparat negara itu kan berlangsung secara clandestine, berlangsung secara rahasia dan diam-diam. Yang terjadi dalam 3 bulan terakhir ini, dalam pemantauan kami, itu dilakukan secara vulgar, terbuka, dan kami menangkap sesungguhnya apa yang selama ini dibincang publik yang berkaitan Terang-terangan begitu ya? soal-soal itu. Dan data mengonfirmasi itu. Dalam kerangka 2 hal itu, Mas Leonard, saya kira penelitian semacam ini, riset semacam ini, monitoring semacam ini penting untuk dilakukan. Untuk kemudian kita tindak lanjuti. Apa itu tindak lanjutnya adalah, mari tanggal 14 itu kita betul-betul menjaga suara kita. Jadi bukan lagi jaga TPS. Kalau jaga TPS, jangan lupa persoalan misalnya vote buying, kecurangan dan seterusnya itu berlangsung setelah dari TPS ketika masuk ke kecamatan misalnya. Itulah kenapa PPK salah satu yang ditaklukkan juga menurut penelitian kami. Itu sebenarnya ajakan sangat serius kepada kita semua untuk memastikan bahwa kita menjaga suara kita, bukan hanya menjaga TPS. Karena suara kita itu adalah representasi dari keseluruhan legitimasi, kemudian kredibilitas, kemudian integritas proses dan penyelenggaraan pemilu kita termasuk hasilnya. Kira-kira begitu, Mas Leonard. Terima kasih Mas Halili. Pak Robert, ini pertanyaan terakhir saya. Kalau saya baca Pak di Undang-Undang Ombudsman pasal 8, wewenang Ombudsman salah satunya adalah menyampaikan saran kepada Presiden, Kepala Daerah atau pimpinan penyelenggaraan negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi. Ini kan menjadi sulit ketika salah satu yang ditemukan oleh Mas Halili dan kawan-kawan adalah juga Presiden. Apa yang bisa Ombudsman lakukan di masa tenang ini tentunya, supaya kemudian bayang-bayang curang ini tidak menjadi hitam curang betulan, tapi menjadi terang benderang, Pak Robert? Kata kuncinya 2 kalau saya, Mas Leonard. Netralitas para aparat, termasuk aparat penyelenggara pemilu, dan kedua adalah pengawasan. Dan saya sebenarnya berharap sekali kepada teman-teman seperti Mas Halili ya, bahwa hasil pengawasan itu tidak hanya kemudian akan mempengaruhi perilaku pemilih. Kan memang tadi disampaikan edukasi atau pendidikan publik untuk kemudian biarkanlah pemilih kemudian akan mempersepsikan lalu membentuk perilaku pemilih mereka gitu. Tetapi juga harus bersambungan dengan lembaga-lembaga pengawas ya, bagaimanapun ini instrumen demokrasi yang tersedia dengan segala kekurangannya begitu. Dan sesungguhnya Mas Leonard, kembali ke pertanyaan Mas Leonard, inilah basis bagi kami ketika kemudian kita menyampaikan hasil kita kepada apakah presiden, apakah kepala daerah dan sebagainya, itu akan sangat legitim, akan sangat absah
jika itu berbasis pada pengaduan atau pengawasan dari masyarakat. Tanpa itu, lalu kemudian lembaga-lembaga pengawas seperti Bawaslu, KSN, dan Ombudsman ini kemudian akan dianggap nyari-nyari sesuatu yang sesungguhnya tidak ada pengaduan. Nah ini memang inputnya itu adalah berasal dari masyarakat, termasuk dari para aktivis masyarakat sipil. Lalu kemudian kedua tentu dari memang ini akhirnya lebih ke pembelajaran ke depan gitu ya, tidak untuk menyelesaikan yang depan mata ini. Lalu dari hasil ini kemudian tentu dalam kerangka koordinasi kelembagaan kita akan menyampaikan evaluasi lengkap kita, tidak saja kepada Presiden tapi juga kepada para pengawas ya, KSN maupun Bawaslu, tentang apa-apa saja yang perlu diperbaiki ya. Apakah nanti di pemilu berikutnya ataukah di pilkada, atau kalau mungkin memang ada putaran kedua di putaran kedua dan sebagainya gitu ya. Yang depan mata ini Mas Leonard tinggal sehari, tinggal 2 hari. Ini tentu sesuatu yang tidak begitu banyak yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau menangani apa yang sedang atau sudah terjadi gitu. Baik, kita harap supaya bayang-bayang kecurangan ini benar-benar sirna dan tidak ada kecurangan diminimalkan pada 14 Februari. Terima kasih anggota Ombudsman Robert Jaweng dan juga Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan sudah mencerahkan kami. Selamat malam Bapak-Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.